Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen keempat ingin mempresentasikan materi pengantar teori ekonomi yaitu pasar monopoli. Langkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Latvia Zahra. Saya Fitria Triwardani. Saya Novia Iria. Saya Felisa Mai Ashara. Saya Erika Maulan Zetmi. Next. Yang pertama yaitu pengertian monopoli. Monopoli secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu atau sendiri, sedangkan polein yang artinya menjual atau penjual. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangnya tertentu di pasar lokal atau nasional, sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Menurut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya Hukum Persaingan, Teori dan Prakteknya di Indonesia mengatakan bahwa monopoli berarti kondisi penguasaan atas produksi batch 5 dan pemasaran oleh satu kelompok pelaku usaha tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Next. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, akibat terjadinya superior skill, yaitu salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif dari negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu, ada juga dikenal dengan istilah trade secret yang meskipun tidak memperoleh eksklusif pengakuan oleh negara, namun dengan teknologi rahasianya mampu membuat satu produk superior. Yang kedua yaitu pemberian negara. Hal ini dapat sangat jelas dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya adalah sebagai berikut. Pada pasal 33 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang dapat dikuasai oleh negara. Sedangkan pasal 33 ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga yaitu monopoli merupakan suatu historical accidents karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli itu terjadi. Dalam hal ini, penilaian mengenai pasar yang bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli sangat relevan. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, yaitu barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Kedua, industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Yang ketiga, promosi iklan kurang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Jadi secara otomatis pembeli akan membeli produknya
sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Yang keempat, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Yang kelima, produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna di pasar. Yang keenam, hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen, atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli. Pembeli tidak dapat berbuat apa-apa dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang ketujuh, terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang besar. Yang kedelapan, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut price maker atau price setter, sehingga tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. 9. Tidak ada barang substitusi. Barang di pasar monopoli tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Contoh barang di pasar monopoli yaitu aliran listrik dari PLN yang tidak dapat digantikan lampu minyak, sebab listrik juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar monopoli. Berikut merupakan jenis-jenis pasar monopoli yang bisa Anda temui. Yang pertama yaitu monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah adalah pasar yang tercipta dengan sendirinya atau alamiah, karena pasar yang ada di masyarakat memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Selanjutnya yaitu monopoli masyarakat. Pasar monopoli masyarakat adalah pasar monopoli yang tercipta karena rasa percaya masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga masyarakat terus memilih produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dan sulit juga bagi masyarakat untuk berpindah ke produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu monopoli sebagai lisensi. Monopoli ini terjadi karena salah satu produsen memiliki lisensi seperti hak cipta, hak kekayaan intelektual, atau hak paten atas produk yang dijual, sehingga sulit bagi penjual lain untuk menjual produk yang serupa. Yang keempat yaitu monopoli karena hukum. Monopoli legal karena hukum adalah monopoli yang terjadi karena diatur oleh pemerintah. Biasanya mengatur komoditas atau jasa tertentu yang hanya boleh diproduksi atau dipasarkan oleh satu produsen saja. Yang selanjutnya yaitu dampak positif monopoli. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi sumber daya ekonomi. Monopoli dapat memaksimumkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam tunggal besar, ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari. Yang kedua, sarana meningkatkan pelayanan. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Yang ketiga, menghindari adanya produk tiruan. Adanya perusahaan monopoli dapat bertujuan untuk menghindari terjadinya produk tiruan. Hal tersebut termasuk ke dalam dampak positif karena produk tiruan bisa menimbulkan adanya persaingan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, mengurangi biaya produksi. Seperti yang diketahui, perusahaan monopoli termasuk dalam perusahaan yang besar. Ternyata adanya pasar atau perusahaan monopoli ini dapat menekan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Yang kelima,
mendorong pemanfaatan teknologi baru. Perusahaan atau pasar monopoli memiliki potensi besar untuk mendorong penggunaan teknologi baru dalam menjalankan usahanya. Teknologi yang baru ini dapat meningkatkan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif pasar monopoli. Yang pertama, membuat konsumen tidak memiliki kebebasan. Monopoli membuat konsumen tidak memiliki kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan lain. Artinya, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk tersebut. Yang kedua, menghambat inovasi dan teknologi. Pasar atau perusahaan monopoli memiliki potensi untuk menghambat motivasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi. Yang ketiga, kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan di dalamnya memperoleh pendapatan normal dalam jangka panjang. Hal ini tentunya berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli yang berpotensi mengambil keuntungan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kekurangan yaitu merugikan konsumen. Seperti yang dijelaskan pada pengertian monopoli, karena praktek monopoli, konsumen menjadi tidak memiliki alternatif produk lainnya selain produk serta jasa yang telah disediakan oleh perusahaan yang melakukan monopoli tersebut. Akibatnya, konsumen pun merasa enggan untuk membeli produk serta jasa tersebut, karena harga yang dibanderol oleh perusahaan terkadang naik hingga dinilai tidak masuk akal oleh konsumen. Namun, karena perusahaan tersebut melakukan monopoli, perusahaan tersebut pun tidak merasa takut dan kehilangan konsumen, dan perusahaan bisa memberikan pelayanan yang kurang optimal hingga menyebabkan konsumen merugi. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia yaitu PLN, PDAM, KAI, dan PT Pertamina. Yang kedua yaitu memicu kehadiran pasar gelap. Pasar monopoli memiliki kekurangan yang kedua, yaitu memicu kemunculan pasar gelap, di mana pasar gelap tersebut akan menjual produk serupa dengan perusahaan monopoli tetapi dijual atau didapatkan dengan cara ilegal. Pasar gelap membuat konsumen mendapatkan produk serta jasa dengan harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan pasar monopoli. Sehingga tidak jarang pula konsumen lebih memilih membeli barang kebutuhannya di pasar gelap. Yang ketiga yaitu memerlukan biaya yang besar. Kekurangan terakhir yang disebabkan oleh monopoli ialah memerlukan biaya yang besar. Suatu perusahaan yang ingin melakukan monopoli, maka ia harus memiliki biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan tersebut terus mampu melakukan monopoli pasar dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kelebihannya. Yang pertama, rendahnya tingkat kompetisi. Perusahaan yang ada dalam pasar monopoli memiliki tingkat kompetisi yang cukup rendah. Yang kedua, leluasa memasang tarif harga. Sebagai pemasok satu-satunya, maka perusahaan pun tidak akan takut kehilangan konsumen meskipun memberikan harga tinggi hingga dinilai tidak masuk akal. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas monopoli tersebut akan terus melakukan peningkatan inovasi serta kreativitas agar konsumen merasa tetap puas serta bersikap loyal pada perusahaan. Yang keempat, efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Karena tidak memiliki kompetitor,
maka perusahaan yang melakukan monopoli pun dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga akan lebih leluasa dalam mengembangkan ide maupun inovasi yang dibutuhkan tanpa adanya gangguan dari pesaing lainnya. Next. Ini ada kasus monopoli dari Facebook. Facebook memegang kekuatan monopoli di pasar jejaring media sosial. Dengan cara Facebook mengamankan dominasinya di pasar media sosial dengan mengidentifikasi saingan yang baru lahir, menyalin, memperoleh, atau bahkan membunuh beberapa media sosial sebelum lebih besar daripada Facebook. Penyelidik mengatakan dua akuisisi terbesar perusahaan, Instagram dan WhatsApp, adalah salah satu buktinya. Mereka juga menilai Facebook secara selektif memberlakukan non-kebijakan platformnya untuk merendahkan ancaman dari aplikasi berbagai video. Untuk mengatasi hal ini lebih lanjut, laporan itu tidak direkomendasikan untuk penutupan Facebook, tetapi mengusulkan untuk meningkatkan anggaran penegak antitrust dan memungkinkan mereka lebih banyak kelonggaran untuk menghentikan perusahaan membeli calon saingan. Hal itu dapat memperkuat tangan regulator dalam penyelidikan saat ini terhadap dugaan praktik anti persaingan Facebook dan membuat transaksi di masa mendatang lebih rumit. Yang selanjutnya ada kasus monopoli Apple. Anggota parlemen menemukan bahwa Apple melakukan monopoli saat mendistribusikan perangkat lunaknya ke produk iPhone. Apple menggunakan kekuatan monopoli itu untuk membebankan harga di atas pasar kepada pengembang dalam bentuk komisi 30% atas penjualan App Store, lalu menyalahgunakan data pengguna untuk membuat layanan fitur yang lebih kompetitif. Melansir dari Reuters, seorang mantan karyawan App Store mengatakan kepada anggota parlemen bahwa App Store menghabiskan biaya Apple sekitar 100 juta US dollar per tahun untuk menghasilkan pendapatan miliar dolar. Atas dasar temuan ini, Kongres dapat menyusun undang-undang yang dapat memaksa Apple untuk berhenti bersaing di pasar tempat para pesaingnya mengandalkan App Store untuk menjangkau konsumen. Bahkan, secara teori mereka dapat memaksa Apple untuk keluar dari bisnis besar seperti streaming musik, streaming tontonan televisi, dan penyimpanan code. Proposal lain yang telah disusun juga dapat menghambat kemampuan Apple untuk menghapus aplikasi dan App Store yang bersaing dengan layanannya sendiri. Tidak seperti Amazon, Apple diketahui belum mengomentari hal ini lebih lanjut. Yang selanjutnya ada kasus monopoli Google. Penyelidik menemukan bahwa Google telah menggunakan kontrak pelanggan dan memanfaatkan beberapa mitra untuk memastikan timbang pesaing mereka, khususnya di perangkat ponsel dan tablet. Dalam dokumen internal Google, para eksekutif di dalamnya seperti Kepala Eksekutif Sundar Pichai menyetujui mitra yang dapat mempersenjatai diri untuk memastikan penelusuran Google dengan kata-kata perusahaan sendiri terdepan dan terpusat di perangkat seluler. Bahkan ketika salah satu produsen keras di tahun 2014 mengeluh tentang perangkatnya yang kelebihan beban dengan aplikasi Google yang diperlukan, raksasa pencarian tersebut malah menyalahgunakannya karena tidak membuat gadget dengan lebih banyak memori. Untuk mengatasi hal ini, komite meminta Kongres untuk mengeluarkan undang-undang non-diskriminasi dan tawar-menawar yang mewajibkan penyedia layanan besar seperti Google untuk memberikan akses stabil ke sistem mereka. Aturan semacam itu dapat memberikan kelonggaran membuat perangkat, perusahaan teknologi iklan, dan pengembang aplikasi yang ingin beralih dari Google.
Namun, Google belum berkomentar akan hal tersebut. Melalui penyelidikan ini, para anggota Kongres Penyelidikan berharap para pengusaha besar di bidang teknologi ini dapat lebih membangkitkan iklim kompetisi ketimbang monopoli bisnis mereka. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.